Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya dari kelas 4 A2 NIM 1930 1023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ke-6, yaitu CX terapi, di mana ini adalah masuk dalam modul tumbuh kembang infeksi. Di sini saya mendapatkan skenario 2. Pada skenario 2 apa pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh seorang fisioterapi dan intervensi apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang fisioterapi. Pertama, itu pemeriksaan, di mana pemeriksaan ada dua pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada auskultasi, di mana auskultasi ini merupakan suatu proses untuk mendengarkan dan menginterpretasikan suara yang ditimbulkan dalam toraks dengan menggunakan alat bantu stetoskop, di mana ini bertujuan untuk mengetahui letak sputum dan mengetahui suara nafas. Dari skenario 2 terdapat suara kasar, gaduh, dan nada rendah. Lalu pada skenario 2 ini dijelaskan terjadi penumpukan sputum pada bagian lower lobus lateral segmen atau pada bagian kiri. Nah, di skenario 2 ini juga anamnesis yang dapat kita ketahui, pasien mengalami penyakit bronkitis. Lalu selanjutnya kita dapat periksa pada bagian interkosta 6 dan 7 pada bagian sinistra. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini kita melakukan ketukan dari jari melalui pergelangan tangan. Di mana dari skenario 2 itu dijelaskan itu terjadi penumpukan sputum pada bagian lower lobus lateral segmen sinistra atau pada bagian kiri. Nah, di sini kita langsung saja melakukan pemeriksaan perkusi pada interkosta 6 dan 7. Nah, dari hasil pemeriksaan perkusi, suara yang didapat yaitu rendah atau abnormal. Baiklah, selanjutnya adalah intervensi. Apa saja intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang fisioterapis? Yaitu yang pertama itu ada nebulizer, di mana nebulizer ini berfungsi untuk mencairkan sputum yang sudah mengeras di dalam paru-paru. Adapun dosis yang diberikan pada bayi atau pasien yaitu 1:2, di mana 1 tetes bisulfon dan 2 tetes NaCl. Untuk masa lamanya atau lama memakainya yaitu sampai obat itu habis. Lalu adapun posisi yang dapat disarankan untuk bayi, apabila bayi yang masih kecil, mungkin bisa kita gendong seperti ini, lalu kita pasangkan nebulizer. Sedangkan bayi yang sudah bisa duduk, mungkin kita biarkan, tapi kita kasih posisi seperti ini, head flying. Jadi kita kasih ganjalan di bawah agar posisi kepala lebih tinggi daripada tubuhnya. Baiklah, untuk intervensi yang kedua yaitu ada yang namanya postural drainase, di mana postural drainase ini adalah metode membersihkan saluran nafas dengan pengaruh gravitasi, di mana ini dapat dialirkan ke saluran lebih besar menuju keluar. Lalu langkah pertama, posisikan bayi sesuai letak sputum. Apabila bayi masih sangat kecil, posisi postural drainase dapat dilakukan dengan meletakkan bayi di pangkuan ibu. Nah, seperti ini, lalu berada di pangkuan ibu. Pada skenario 2 tadi, sputum berada di lower lobus lateral segmen sinistra. Nah, jadi posisikan bayi, posisi bayi seperti ini. Ini palanya.
saja ini bayi, anggap saja sini bayi, ini kepalanya, lalu kita posisikan ke arah sana, ke depan, atau sebaliknya ke depan. Nah setelah itu kita kasih ganjalan di bawahnya seperti ini. Nah ini kaki, ini kepala, kita kasih ganjalan di bawah sini. Nah setelah kita melakukan posisi pada postural drainase, kita dapat melakukan intervensi Tapotsman atau clapping, dimana ini dilakukan, dimana Tapotsman atau clapping ini adalah usaha untuk menggetarkan sangkar toraks dan paru sehingga dapat sehingga sputum yang ada di dalam jalan nafas dapat terlepas dengan cara seperti ini. Ini bayi, ini kepalanya, dan ini kakinya. Kita taruh sanggahan atau kain di bawahnya supaya bayi terasa nyaman. Lalu kita bentuk tangan kita seperti mangkok ini, lalu kita tepukan di lobus seperti ini. Baiklah, untuk intervensi selanjutnya itu vibrasi. Di mana vibrasi ini yaitu untuk membantu mengeluarkan sputum dan merangsang terjadinya batuk dengan getaran pada kulit. Kulit akan sampai pada paru-paru. Nah, pada bagian intervensi vibrasi ini, pasien diminta untuk inspirasi dan ekspirasi biasa. Lalu selama pasien ekspirasi, dada divibrasi dengan cara menggetarkan bagian dada dengan menggunakan telapak tangan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini bayi tadi, kita taruh di bawah sini. Ini kepalanya dan bayi ini ngadap ke depan. Lalu kita getarkan dadanya seperti ini. Ini dilakukan sebanyak 1-3 kali pengulangan. Lalu untuk intervensi yang dapat dilakukan yang terakhir yaitu chogging, di mana membantukan sputum agar keluar, di mana kita mengusahakan agar bayi itu untuk batuk. Jika bayi sudah mampu untuk meniru batuk, kita dapat menginstruksikannya untuk batuk setiap kali selesai menepuk satu area dan meludahkannya. Jika belum bisa, sputum tersebut akan tertelan dan keluar lewat fases. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang praktikum 6. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.